Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi case kami yang berjudul Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU di Belawan, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Terus selanjutnya, bab 1 akan dijelaskan oleh Michael Hardy Najogi. Bab 1 Pendahuluan. Kebutuhan listrik di Indonesia terus meningkat seiring perkembangan industri, fasilitas publik, dan rumah tangga. PLN masih mengandalkan PLTU berbahan bakar batu bara karena ketersediaannya yang melimpah di Indonesia. Kapasitas totalnya 730 MW, namun untuk yang bertenaga uap hanya sekitar 230 MW saja. Berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara. Menggunakan siklus termodinamika untuk memaksimalkan efisiensi operasional, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, proyeksi kebutuhan batubara meningkat dari 90 juta ton menjadi 150 sampai 160 juta ton pada 2028. Dibutuhkan pengolahan potensi energi secara optimal guna mendukung penyediaan energi yang efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana memaksimalkan potensi energi PLTU di Belawan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi energi. Berikutnya, tujuan studi. Yang pertama, mengidentifikasi potensi energi yang dapat dimaksimalkan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi energi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Manfaat studi. Yang pertama, memberikan wawasan ilmiah tentang potensi energi di PLTU. Yang kedua, memberikan panduan teknis bagi operator PLTU. Yang ketiga, mendukung pasokan energi berkelanjutan di Indonesia. Batasan masalahnya, yang pertama, studi hanya pada PLTU Belawan dan dengan bahan bakar batu bara. Yang kedua, fokus aspek teknis dan termodinamika. Yang ketiga, tidak membahas dampak lingkungan secara rinci. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andri Rodi Prayoga. Baik, bab 2 tinjauan pustaka akan dibacakan oleh saya. Untuk siklus kerja PLTU, pertama, air itu dipanaskan di boiler, yaitu di mana air di water treatment plant diubah menjadi uap melalui proses pemanasan bertahap di economizer, low temperature superheater atau LTS, dan high temperature superheater atau HTS. Hasilnya itu uap itu akan jadi kering, yang mana itu dia bertekanan tinggi, itu siap digunakan ke turbin. Lalu dia pindah ke turbin uap, di mana uap kering itu memutar turbin untuk menghasilkan energi mekanik berupa putaran. Lalu poros turbin itu dikopel langsung dengan generator. Lalu di generator, energi mekanik itu diubah menjadi energi listrik. Lalu ke kondensor, itu uap sisa dari turbin didinginkan menjadi air kembali menggunakan air laut di kondensor. Lalu setelah itu berakhir, tapi langsung disirkulasi berulang, di mana air di kondensor itu dipompa kembali ke boiler untuk mengulangi siklus. Nah, itu jadi keunggulan dari PLTU itu, siklus itu berulang memastikan efisiensi itu pemanfaatannya energinya tinggi. Lalu itu dia didukung oleh bahan bakar batu bara yang melimpah dan hemat biaya. Lanjut, itu berikut adalah gambar dari one line diagram PLTU Belawan. Yang kiri adalah merupakan one line diagram di PLTU UP unit 1 dan 2. Yang kanan itu merupakan one line diagram PLTU UP Belawan unit 3 dan 4. Lanjut. Komponen utama PLTU yang pertama itu deep well pump. Deep well pump itu adalah suatu pompa yang terdapat di sumur bor yang digunakan pengambilan tanah untuk boiler. Yang kedua adalah water treatment plant WTP yang memurnikan air menjadi air demineralisasi. Yang ketiga, feed water tank
yang dimana itu adalah suatu area yang mengubah air yang dihasilkan dari di bawah menjadi air demin sehingga dapat digunakan pada PLTU. Yang keempat, boiler feed pump atau BFP itu memompa air ke boiler. Yang kelima itu boiler, itu dia digunakan untuk memanaskan air demin sehingga dapat menghasilkan uap yang berupa uap kering. Yang keenam itu pemanas awal air di boiler atau economizer. Yang ketujuh, low temperature superheater atau LTS mengubah uap menjadi uap basah. 8 itu high temperature superheater atau HTS menghasilkan uap untuk turbin. Dan terakhir, auxiliary steam heater atau ASH sebagai pusat distribusi uap yang digunakan untuk berbagai kebutuhan operasi dari dan pendukung di sekitar pembangkit. Lanjut bab 3, metode penelitian. Lokasinya itu terletak di Pulau Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dan luas areanya itu sekitar 47 hektar, dekat pesisir pantai Pelabuhan. Keunggulan lokasi ini tuh dia tersedia air tanah yang dimurnikan menjadi air demineralisasi. Aksesnya itu mudah untuk air pendingin, itu dia jauh dari pemukiman penduduk, dan itu memudahkan pengangkutan bahan bakar melalui kapal laut. Lanjut, data teknis dari pembangkit itu dia berkapasitas total 430 MW, tapi sebenarnya itu untuk total dari PLT-nya, PLTU gas dan uap. Jadi kalau PLTU sendiri itu mempunyai 260 MW dan dia mempunyai efisiensi rata-rata 45%, faktor kapasitas 75%, nilai kalori batu bara 4.600 kakal per kilogram. Waktu operasi tahunan itu 8.760 jam. Analisis utama itu kita memanfaatkan energi termal melalui siklus termodinamika, optimasi efisiensi operasional dan pemantauan kinerja komponen. Untuk tahap penyelesaian studi yang kami lakukan, pertama review data, yaitu meninjau ulang data teknis dan relevansi informasi. Yang kedua, analisis mendalam, mengevaluasi kelayakan teknis, lingkungan, dan ekonomi. Yang ketiga, penyempurnaan rencana, yaitu menyusun rencana studi berdasarkan hasil analisis. Yang keempat, dokumentasi dan presentasi, yaitu menyediakan laporan dan presentasi yang informatif. Yang kelima, diskusi dan validasi, yaitu memperoleh umpan balik dan menyempurnakan rencana. Lalu untuk diagram alur pengerjaan berikut adalah ini. Baik, Bang Pap akan dijelaskan oleh Seven Lubang Gaul. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai bab 4, hasil dan pembahasan. Sesuai dengan konversi satuan energi James Prescott Joule pada tahun 1914, maka diperoleh nilai faktor konversi itu 1 MWh itu sama dengan 8,64 dikali 10 pangkat 5 kalori. Dalam penelitian ini digunakan nilai kapasitas faktor sebesar 75%, efisiensi pembangkit sebesar 45%, serta jumlah waktu dalam setahun selama 8.760 jam. Besar nilai kalori untuk batu bara sendiri itu sekitar 4.600 kalori per kilogram. Kapasitas daya pembangkit sebesar 260 MW. Dengan menggunakan rumus pertama yang terdapat pada laporan beserta asumsi tersebut, maka diperoleh kebutuhan bahan bakar untuk menghasilkan listrik sesuai dengan kapasitas pembangkit PLTU untuk 1 unit sebagai berikut. Berikut ditampilkan rumus untuk menghitungnya. Jadi ini adalah rumus sederhana untuk menghitung kebutuhan bahan bakar dengan disesuaikan dengan besarnya kapasitas daripada pembangkit. Jadi untuk 4 unit dibutuhkan sekitar 822,7 ribu ton
untuk kapasitas daya 260 MW. Dengan perhitungan yang tadi, kita dapat prediksi untuk tahun 2025 sampai tahun 2024, 2028, yaitu antara 9.000 ton sampai 1,2 juta ton. Itu akan ada perubahan dari kapasitasnya sendiri, akan ada peningkatan daya yang dihasilkan, yaitu sampai 438 MWh. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PLTU Belawan memiliki potensi energi yang signifikan dengan kapasitas total untuk seluruh pembangkit dari PLTU, PLTG, dan PLTGU di sekitar 730 MW yang dapat memenuhi kebutuhan energi listrik di Sumatera Utara secara optimal. Efisiensi pembangkit, meskipun cukup tinggi 45%, masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi siklus termodinamika dan pengolahan bahan bakar. Pemanfaatan bahan bakar batubara yang tepat dengan perhitungan kebutuhan sebesar 205,7 ribu ton per unit untuk kapasitas daya 260 MW dapat mengurangi pemborosan energi dan memastikan kinerja yang stabil. Peningkatan kapasitas produksi listrik setiap tahun memerlukan perencanaan penggunaan bahan bakar yang lebih besar, dengan estimasi kebutuhan mencapai 1,2 juta ton pada tahun 2028 untuk kapasitas 438 MWh. Adapun saran berdasarkan kajian studi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya lakukan pemeliharaan rutin pada komponen utama seperti boiler, turbin, dan kondensor untuk meningkatkan kinerja termodinamika. 2. Pertimbangkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan bahan bakar alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan efisiensi energi. 3. Gunakan sistem pemantauan berbasis data real time untuk mendeteksi dan mengatasi potensi kerugian energi listrik cepat. 4. Lakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis bagi operator untuk mendukung pengelolaan PLTU yang lebih efisien. 5. Lakukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi inovasi energi terbarukan dan perbaikan proses pembangkitan untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi sekian dari saya, lanjutkan ke Andri. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata. Semoga dengan presentasi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.